Pemirsa Jakarta Metropolitan, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kita sampai kepada segmen kesimpulan bagi narasumber tentang budaya korupsi dan bagaimana mengatasinya. Tadi ada pendidikan, budaya malu. Silakan dari Mas Budi, apa kesimpulan Anda? Apakah mungkin budaya korupsi ini diberantas? Bagi saya mungkin. Pertama memang di hulu, ya kan, kita berbicara mengenai sistem, ya kan, dan kemudian di hilir kita berbicara mengenai penalti yang lebih tegas, terutama yang bersifat mempermalukan gitu. Nah, saya lebih ingin berbicara mengenai yang di hulu ini, gitu. Karena bagi saya begini, jadi sebetulnya Indonesia belakangan ini, kalau menurut saya, justru maraknya korupsi naik ke koran, ke pengadilan, itu jangan-jangan ini suatu pertanda bahwa sistem pengawasan kita itu makin jalan. Jadi bukannya dulu sama sekarang itu korupsi lebih parah sekarang, tapi masalahnya sekarang itu lebih banyak yang ketahuan. Karena apa? Karena spasialisasi demokrasi yang horizontal itu jalan. Lembaga pengawasan sekarang tambah 30 gitu kan. Nah ini persoalan. Tapi yang kenapa masih terus berjalan? Karena bagi saya itu spasialisasi horizontal itu terjadi, tapi yang vertikal tidak terjadi. Maksudnya maksudnya di dalam kelembagaan formal institusional itu semakin ke atas itu tidak terjadi. Itulah sumber akuntabilitas, transparansi itu tidak jalan. Kenapa begitu? Karena jadi lembaga-lembaga yang beranak pinak ini pada umumnya kan ekstra formal gitu. Bagaimana dia bisa mengontrol pada lembaga-lembaga yang sifatnya formal institusional ini? Ini saya kira persoalannya. Makanya kita sering dapat guruan di masyarakat itu bahwa korupsi itu begitu ramai pada tingkat pengadilan rendah, terus pengadilan tinggi gitu, makin lama makin senyap sampai di atas hilang. Seperti Bang Senturi. Ya, seperti Bang Senturi itu. Ya, Pak Togu, bagaimana menurut Anda? Ya, tadi berbicara sistem Pak ya, dari Mas Budi tadi sistem. Saya melihat bahwa korupsi kan dilakukan oleh manusia. Manusia yang tidak tahu malu. Karena ada kasus begitu dia selesai dari penjara, keluar dia masih disambut sama teman-temannya. Sebagai pahlawan. Jadi pahlawan. Ini kan tidak ada rasa malu. Saya kira kita mulailah pendidikan itu dari awal, dari masa kanak-kanak. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mempunyai rasa malu. Malu untuk berbuat salah, malu untuk berbuat tidak benar ya. Dan ini harus menjadi bahagian daripada pengajaran di antara etnis, budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Ya, sehingga dengan demikian kalau ini bisa, karena itu bertumbuhnya dari awal Pak. Kalau dari awal dia merasa malu dan muka merah berbuat salah, ngomong salah pun, saya kira kita akan melihat perubahan. Tadi katakan bahwa manusia pasti berubah. Karena ada satu bangsa yang kita tahu di tengah dunia ini, begitu dia salah, dia mau harakiri. Gitu. Baik, jadi secara Pak Togu yakin bahwa perubahan ini bisa dilakukan melalui pendidikan secara adat, tradisi, kesukuan, etnis bisa ya. Tapi dari sisi pendidikan bagaimana Pak Jansen? Kebetulan saya baru menulis buku nih, etos keguruan. Jadi yang saya lihat adalah sekolah, para guru. Jadi perlunya digalakkannya rasa malu di sekolah, malu nyontek, malu terlambat, malu ngapain lagi, malu, nah di sini malu mencuri. Karena di tingkat sekolah korupsi itu karena mulai dengan nyontek sebenarnya, ya kan? Nah, tapi sebaliknya dibangun kebanggaan baru, bangga on time, bangga jujur, bangga, ya hal yang positif itu mesti dibanggakan. Nah, guru mesti mengangkat dan memberi apresiasi terhadap hal-hal yang positif ini pada anak-anak, pada murid-murid. Sementara yang memalukan tadi itu betul-betul diamplifikasi rasa malunya, ya kan? Baik. Jadi demikianlah pembicaraan kita tentang budaya korupsi. Sebetulnya bisa diberantas dengan menerapkan sistem dan penalti yang sangat keras, membangun budaya malu secara tradisional berdasarkan hukum, adat, tata cara, dan juga di bidang pendidikan. Pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, sekianlah perbincangan kita kali ini dalam acara Komedi Putar bertema budaya korupsi di Indonesia. Selamat malam.